Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan ketika musim paceklik di Madinah, Rasulullah SAW ketika itu memegang kepemimpinan Madinah. Musim paceklik itu seluruh warga Madinah berkumpul mengambil air di salah satu sumur namanya Sumur Raumah, milik orang Yahudi. Nah, ketika banyak sekali yang ngantri, Rasulullah bersabda kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bisa membebaskan sumur itu baginya adalah surga. Masya Allah. Pak, kalau balasannya surga dijamin oleh Rasulullah, kira-kira apa yang mau dikasih, Pak? Oh, Masya Allah. Balasannya surga. Kemudian Utsman bin Affan berkatakan, aku wahai Rasulullah. Nggak nunggu-nunggu, aku wahai Rasulullah. Nggak mikir-mikir. Silakan bebaskan tuh sumur itu. Nah, sumur orang Yahudi. Nah, ketika itu dia lobby dulu punya orang Yahudi. Yang orang Yahudi nggak mau jual. Kenapa tidak mau jual? Ini lagi kesempatan saya, musim paceklik. Kalau lu beli, lah gua bagaimana? Keuntungan dapat dari mana saya? Ntar aja deh, kalau sudah selesai musim paceklik, kamu boleh beli itu sumur itu. Katanya orang Yahudi. Enggak, hari ini Rasulullah sudah janjikan surga untukku. Masya Allah. Lobby itu karena pintar banget lobby nih Utsman bin Affan. Gak mau jual nih orang Yahudi. Akhirnya dia bilang, udah begini aja deh. Paro-paruan. Hari ini punya saya, besok punya kamu. Oh begitu ya? Ya, tetap bayar. Berapa bayarannya? 35.000 dinar. Masya Allah, banyak amat ini. Utsman bin Affan, Masya Allah. Ya udah, saya beli separuh. Beli separuh, Pak. Bagaimana ketentuannya? Hari ini punya saya, besok punya kamu orang Yahudi. Besoknya lagi punya saya, besoknya lagi punya kamu. Ganti-gantian begitu selang sehari. Pas maghrib selesai gantian tuh punya barang. Nah, ketika sudah selesai deal, MOU sudah tanda tangan, Utsman bin Affan langsung berkata kepada seluruh masyarakat yang lagi ngantri ambil air, beli lagi di situ. Dia katakan, wahai para penduduk Madinah, hari ini adalah milikku sumur ini. Silakan kalian ambil, tidak usah perlu bayar. Oh. Terus jangan lupa untuk keperluan 2 hari. Katanya begitu. Oh, langsung ambil. Kenapa? Besok bukan punya saya lagi. Udah punya Yahudi, kalian ambil beli. Besoknya giliran punya orang Yahudi, nggak ada yang ngantri, Pak. Masya Allah. Nggak ada yang ngantri. Kata orang Yahudi, wah kenapa nggak ada yang ngantri ini? Pada nggak mau ambil apa nggak butuh air apa? Wah, udah diambil itu 2 hari. Besoknya lagi giliran punya Utsman bin Affan, rame lagi pada ngantri, ngambil lagi. Masya Allah, nggak tanggung-tanggung mereka bawa tempat-tempat untuk keperluan 2 hari. Besoknya lagi giliran orang punya Yahudi, nggak ada lagi yang ngantri. Kata orang Yahudi, kenapa begini? Wah, gua kecelek nih. Langsung Utsman bin Affan disamperin sama orang Yahudi. Hai Utsman bin Affan, udah kalau begitu beli aja deh. Tambahinlah, beli aja separuhnya lagi deh, daripada gua kecelek terus sama kamu nih. Masya Allah. Langsung Pak dibeli lagi tuh. Masya Allah, 70.000 dinar. Masya Allah, beli tuh. Nah, di masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, ketika dia menjadi khalifah, dia menanam kurma-kurma di sekitar Sumur Raumah itu. 1.550 pohon kurma ditanam di sekitarnya. Hasilnya dalam setahun 155 miliar rupiah. Masya Allah, 155 miliar, Pak. Keuntungannya untuk fakir miskin dan duafa separohnya lagi dimasukkan, disimpan di tabungan. Yang sampai hari ini tabungan itu masih atas nama Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, dari tabungan itu dibangunlah hotel. Hotelnya namanya Utsman bin Affan. No, Utsman bin Affan, Pak tahu Pak? Datang ke Madinah tanya nama mana Utsman bin Affan. Keuntungan dari hotel itu separohnya untuk fakir miskin dan duafa, separohnya lagi dikembangkan untuk wakaf-wakaf yang lain. Masya Allah. Ini Pak, siasat. Kita kalau punya harta, Masya Allah, udah lupa segala-galanya, lupa daratan. Kalau orang udah pengen harta, udah berdiri di tengah lautan, lupa akan daratan. Ini hati-hati, Pak. Harus disiasati. Utsman bin Affan sampai hari ini
mengalir terus pahalanya untuk dirinya. Saya tanya, berapa lama Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dunia? 1400 tahun yang lalu Sayyidina Utsman bin Affan meninggal dunia. Sampai hari ini mengalir terus pahalanya. Umur Nabi Adam berapa? 1000 tahun. Sayyidina Utsman bin Affan, ia mensiasati hartanya, mengalir pahala bisa melebihi umur nabi-nabi terdahulu. Bisa jadi masih terus panjang mengalir pahala untuk dirinya. Kita sudah punya apa? Inilah siasat. Umur kita nggak lama. Siapa di sini yang bisa jamin umur kita 50 tahun lagi ke depan? Siapa yang bisa jamin? Tidak ada yang bisa jamin. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan kita. Pertama, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang kedua nanti di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan yang sesungguhnya adalah di sana. Di sana kita sudah punya apa di dunia ini? Ini bekas-bekas yang kita tinggalin. Andaikan kita punya dosa. Dosa ini mungkin lebih berat daripada amal kita. Tapi ada pahala yang mengalir. Dari harta kita yang Allah titipkan itu kemudian kita siasati dia. Menjadikan sesuatu yang mengalir pahalanya. Masya Allah. Terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Masuk ke keranjang pahala terus mengalir. Utsman bin Affan 1400 tahun lamanya masih terus mengalir manfaatnya dan pahalanya untuk dirinya. Ini yang harus bisa kita siasati. Bisa tidak wakaf ini untuk orang tua kita? Boleh Pak, untuk orang tua. Ini dalilnya. Ada dalilnya Pak. Dalil untuk orang tua kita boleh, silakan. Di mana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, ibu saya meninggal mendadak dan saya yakin seandainya beliau bisa bicara, beliau pasti bersedekah. Apakah ibu saya mendapatkan pahala seandainya saya bersedekah untuk ibu saya? Rasulullah menjawab, ya, ada pahala bagi ibumu. Masya Allah. Kita kalau mau masuk surga Pak, jangan sendirian. Orang tua diajak. Bagaimana caranya? Yang sudah meninggal dunia kita wakafin atas nama orang tua kita. Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak DKM, saya wakafin nih keramik. Tuh 2 kardus, 3 kardus. Untuk siapa? Atas nama ibu saya. Niatin tuh Pak. Orang tua sudah banyak berkorban untuk kita jadi begini. Apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Kado apa yang pantas kita berikan coba? Bisa jadi separuh hidup mereka ini untuk kita dulunya. Maka orang tua kita itu Masya Allah, berikan kepada mereka yang terbaik. Sahabat Fadl datang kepada Rasulullah bertanya, ibu saya meninggal dunia dan aku yang bermaksud melakukan amal kebaikan baginya. Apakah pahalanya bermanfaat bagi ibuku? Rasulullah menjawab, buatkanlah sumur umum dan niatkan pahalanya untuk ibumu. Masya Allah. Jadi niatkan pahala untuk ibumu. Nah, kemudian Sa'ad bin Ubadah mewakafkan kebunnya atas nama ibunya juga. Ini dalilnya banyak Pak. Jadi para sahabat Nabi mewakafkan hartanya itu sangat banyak dalil-dalilnya. Kalau zakat masih jarang. Abdurrahman bin Auf mewakafkan hartanya 2,5%. Kayaknya nggak ada dalilnya, belum kelihatan tuh. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf ketika untungnya dia langsung ia wakafin, langsung ia sedekahkan. Nggak tunggu setahun. Kalau tunggu-tunggu setahun kayak pelit banget nih orang.